Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus membuka telinga dan mulut kita. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bisu dan tuli merupakan gambaran dosa dari orang yang tidak mau dan tidak mampu mendengarkan perintah Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Contoh yang jelas ialah Hawa yang tidak percaya pada sabda Allah, dan ia tergiur oleh bujukan setan bahwa ia akan menjadi seperti Allah. Bujukan setan membuat larangan Allah itu semakin menarik dan menggiurkan Hawa, sehingga akhirnya Hawa melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Keadaan dosa membuat Hawa dan Adam sadar bahwa mereka telanjang, artinya telah kehilangan rahmat pengudus karena dosa mereka. Yesus, Sang Mesias, menyembuhkan orang gagap dan tuli, yang artinya memampukan manusia untuk mendengarkan Allah dan berkomunikasi dengannya. Kemampuan berkomunikasi dan keterbukaan kepada Allah memungkinkan manusia bersatu dengan Allah. Itulah keselamatan Yesus membuat segala-galanya menjadi baik
Mari kita datang kepada Tuhan Yesus agar kita disembuhkan kembali dari bisu dan dari tuli kita, sehingga kita mampu berkomunikasi kembali dengan Allah, bersatu dengan Allah, dan mendengarkan firman Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Engkau mengutus Yesus Putramu untuk membuka telinga dan mulut kami bagimu, sehingga hubungan kami dengan Dikau dipulihkan. Jauhkan kami dari bujuk rayu setan yang memisahkan kami dari Engkau, dan teguhkanlah iman kami hanya kepadamu saja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.